Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi humaniora. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok anggota saya. Saya sendiri Ayu Wahyuni dengan NIM 0420222320, asal Pinrang. Nama saya Marwah, NIM 0420222330, asal dari Kota Pinrang. Saya Nurnia, NIM 0420222340. Saya kelas I Pare-Pare. Adapun materi pertama yaitu pengertian humaniora. Menurut bahasa Latin, humaniora disebut actes liberales, yaitu studi tentang kemanusiaan. Sedangkan menurut pendidikan Yunani kuno, humaniora disebut dengan virtuum, yaitu logika, retorika, dan gramatika. Pada hakikatnya, humaniora adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mencakup etika, logika, estetika, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan fenomenologi yang sering disebut sebagai mata kuliah dasar umum MKDU. Humaniora berkaitan dengan sisi kemanusiaan manusia. Ada dalam rasa, manusia menemukan bentuk hidupnya bukan ditentukan oleh naluri semata-mata, melainkan sesuai dengan tuntunan iklim sekitarnya, dan mampu meningkatkan serta menyempurnakan dengan baik. Manusia membentuk kebudayaan, di mana kebudayaan adalah pelaksana proses humanisasi, karena budaya di satu pihak bersifat membebaskan manusia dari setiap bentuk aliansi, suatu emansipasi dengan tujuan membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan. B. Peran humaniora 1 merupakan studi yang memusatkan perhatiannya pada kehidupan manusia, menekankan unsur kreativitas, kebaruan, orisinilitas, dan keunikan. 2. Humaniora berusaha mencari makna dan nilai sehingga bersifat normatif. 3. Dalam bidang humaniora, rasionalitas hanya dipahami sebagai pemikiran tentang suatu objek atas dasar dalil-dalil, akan tetapi juga hal-hal yang bersifat imajinatif. 4. Humanities sebagai sekelompok ilmu pengetahuan mencakup bahasa, baik bahasa modern maupun bahasa klasik. Linguistik kesusastraan adalah sejarah, kritisme, teori dan praktik seni, dan semua aspek ilmu-ilmu sosial memiliki isi humanistik dan menggunakan metode humanistik. C. Pengertian ilmu kebidanan. Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia, serta memberikan bantuan dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Pelayanan kebidanan adalah bagian maternal dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Pengerucutan dari pelayanan kebidanan ini adalah pemberian asuhan kebidanan, yaitu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kilat kebidanan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang alasan penerapan humaniora dalam ilmu kebidanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa humaniora diartikan sebagai ilmu untuk memuliakan manusia, baik dari segi fisik maupun psikis. Maka dari itu, alasan penerapan humaniora dalam kebidanan yaitu yang pertama, karena bidan sebagai barisan pertama dalam masyarakat untuk menangani masalah kesehatan. Yang kedua, bidan sebagai pelayan kesehatan yang menangani mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan,
nifas dan ibu menyusui, serta interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause yang keseluruhannya mencakup setengah dari masa kehidupan. Kemudian ada pun yang ketiga, bidan merupakan ujung tombak pelayan kesehatan di masyarakat yang sama berhadapan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Bidan sering sekali dianggap sebagai seseorang yang tahu segala hal, mampu mengobati banyak penyakit, baik yang berhubungan dengan kebidanan maupun masalah kesehatan yang secara umum. Yang keempat, bidan sebagai komponen sosial di masyarakat yang menunjukkan empatinya di hadapan anggota keluarga, sehingga tercermin bahwa keputusan yang dia ambil semata-mata memang untuk kepentingan masyarakat. Adapun yang kelima, yaitu bidan memiliki peluang besar dalam hal aborsi, pembatasan kelahiran yang hingga kini masih menjadi teka-teki, masih kurang jelasnya status ilegal dari aborsi. Maka dari itu, penerapan ilmu humaniora dalam memberikan pelayanan kebidanan, yaitu pemberian asuhan kebidanan. Kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan kepada klien, kita harus memenuhi kode-kode etik kebidanan, memenuhi kode etik dan sumpah profesi yang telah dilakukan sebelum terjun menjadi bidan, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, kewajiban bidan terhadap profesinya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, dan kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Maka kode etik inilah yang menjadi pembatas tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bidan. Tentunya harus dilandasi dengan ilmu humaniora sehingga mampu memuliakan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang alasan penerapan humaniora dalam ilmu kebidanan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.